Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2005. Pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti sangat banyak, banyakkan dari luar negeri ya. Saya nggak usah bacakan karena tahu waktu juga izin Bu. Organisasi juga yang beliau ikuti juga mulai dari tim ahli investigasi materi alat kesehatan Kemenkes, Ketua Bidang Pelaporan dan Analisa Insiden Komite Nasional Keselamatan Pasien, Sekretaris KKPRS, Ketua Bidang Pelaporan Insiden KKP Rumah Sakit Bersih, KKP Rumah Sakit, Ketua Institut Manajemen Risiko Klinis dari tahun 2005 sampai saat ini. Penghargaan yang beliau terima adalah sebagai Wanita Inspirasi Indonesia IPTNI. Mungkin sedikit yang bisa saya bacakan izin Bu karena sangat panjang. Jadi mungkin nanti secara detail Ibu bisa memberi pertanyaan diri ke kami karena kami juga mau melihat Ibu secara dekat. Izin Bu sedikit informasi buat Ibu bahwa pertemuan hari ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas dari 15 puskesmas yang menjadi lokus kegiatan kapasitas FKTP melalui keputusan ini dengan disertai 3 orang staf yaitu penanggung jawab untuk KM dan penanggung jawab KP. Kami sesuai dengan acara kurang lebih Ibu akan diberikan waktu memberikan materi buat kami sampai jam 12 waktu Ambon, waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Ini sedikit informasi Bu yang bisa saya sampaikan buat Ibu. Demikian Bu, selanjutnya waktu dan langsung saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas introduction-nya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Maluku ya, walaupun kita hanya lihat lewat Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya? Gimana di Maluku, hujan nggak ya? Mudah-mudahan cuaca Bu, panas, cuaca panas lagi ya. panas Bu. Oh, alah. Ya, Ini hujan terus ya hampir tiap hari dan ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi banjir. Eh, Bapak Ibu, saya diminta memberikan sharing materi terkait dengan manajemen risiko di FKTP. Saya berharap kita mungkin akan Dari lebih banyak co-host, jadi dia bisa berdiskusi. share. Karena tentunya ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu semua sudah pernah menerapkan, mendengar tentang manajemen risiko gitu ya. Tapi kita akan mungkin lebih sedikit berdiskusi karena ada beberapa juga mungkin istilah baru dan kemudian nanti akan keluar pedoman baru. Saya memulai dari slide ini Bapak Ibu, bahwa kita sudah ketahui regulasi Indonesia di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di Pasal 176 menyatakan bahwa setiap fasyankes itu adalah mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, TPMD, laboratorium, dan UTD wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Dari ayat pertama tersebut, yang dimaksud dengan standar keselamatan pasien adalah termasuk melakukan pengelolaan risiko. Yang dimaksud pengelolaan risiko inilah adalah manajemen risiko, ya. Di samping manajemen risiko, kemudian melakukan penanganan dan pemecahan masalah terhadap kejadian yang membahayakan keselamatan pasien. Jadi dalam konteks kalimat ini ada dua maksud, yaitu melakukan manajemen risiko untuk mencegah, lebih kepada kegiatan yang proaktif dan preventif, dan melakukan penanganan masalah terhadap sesuatu kejadian yang sudah terjadi atau yang kita sebut dengan reaktif. Dalam standar akreditasi sudah disebutkan ada dua analisa yang wajib dilakukan, yaitu melakukan root cause analysis atau RCA terhadap semua kejadian yang reaktif atau insiden, dan melakukan manajemen risiko dengan analisa FMEA untuk suatu peristiwa risiko yang potensi terjadi
satu kejadian. Nah, Bapak Ibu, dari pasal 178 kemudian disampaikan bahwa setiap Fasiankes wajib melakukan peningkatan mutu baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam kaidah internal ada 3 yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pelaporan indikator mutu. Kalau di puskesmas itu ada INM, ada IMPP, dan ada IM atau IMPEL, gitu ya. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien yang dilaporkan ke eksternal hanya Sentinel dan KTD, dan yang kemudian ketiga adalah manajemen risiko. Itu adalah 3 hal yang wajib dilakukan ya Fasiankes dalam rangka peningkatan mutu kesehatan secara internal. Kalau secara eksternal adalah dengan melakukan registrasi, lisensi, dan akreditasi. Nah, pembahasan kita pagi ini saya akan fokus pada yang poin C, yaitu manajemen risiko. Sedikit saya ingin berdiskusi Bapak Ibu bahwa dalam bab 5 standar akreditasi manajemen risiko ada dalam standar 5.2, di mana disampaikan bahwa setiap puskesmas atau Fasiankes membuat program manajemen risiko setiap tahun, di mana program manajemen resiko isinya adalah proses manajemen resiko yang merupakan tahapan atau langkah-langkah mulai dari komunikasi, konsultasi, kemudian menetapkan konteks kriteria dan lingkup, melakukan identifikasi, analisa, evaluasi, tata laksana, dan pemantauan. Jadi sekali lagi yang disebut dengan program berisi proses, dan proses itu adalah langkah-langkah atau tahapan yang sudah disampaikan. Kalau kita berbicara manajemen resiko, maka dia lebih luas dari keselamatan pasien. Kenapa? Karena manajemen resiko itu termasuk mengurangi atau mereduksi cedera baik pada pasien, staf, pengunjung, ataupun terhadap puskesmas ketika dia mengalami kerugian akibat reputasional maupun kerugian secara keuangan atau finansial. Jadi kalau kita berbicara manajemen resiko tidak hanya berbicara resiko klinis atau keselamatan pasien, tetapi dia berbicara resiko non-klinis, resiko klinis, maupun resiko yang bisa terjadi pada institusi puskesmas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara kategori resiko atau pengelompokan resiko, di standar akreditasi kita melakukan identifikasi resiko terhadap 5 kategori. Yang pertama adalah resiko strategik. Resiko strategik ini adalah resiko yang bersifat jangka panjang, biasanya menjadi turunan atau berhubungan dengan renstra atau rencana strategis dari puskesmas. Sedangkan risiko operasional adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari di puskesmas. Apakah kegiatan itu bersifat pelayanan kepada pasien, misalnya UKP, kemudian kegiatan yang terkait dengan UKM ataupun admin itu sendiri. Itu termasuk dalam risiko operasional. Risiko keuangan yang bisa menyebabkan suatu tekanan ya terhadap belanja atau pendapatan dari puskesmas, risiko reputasional ketika citra puskesmas itu terancam ya karena adanya tuntutan ya malpraktek ataupun netizen ya biasa ya kalau kita berbicara reputasi itu sekarang medsos di mana-mana itu sedikit saja di-upload itu akan mempengaruhi reputasi dari puskesmas. Dan yang kelima adalah resiko kepatuhan. Yang dimaksud kepatuhan adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 kategori resiko ini wajib diidentifikasi di risk register, Bapak Ibu. Mungkin saya ingin menginformasikan saat ini sedang dalam proses penyusunan pedoman manajemen risiko di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Belum final, Bapak Ibu masih berproses, tetapi kemarin sudah kami uji coba ya dengan Kementerian Kesehatan itu di beberapa lokus untuk puskesmas dan rumah sakit. Sudah melakukan uji coba terhadap pedoman tersebut. Mudah-mudahan di awal atau pertengahan tahun depan itu bisa direalisasikan dan disahkan. Itu akan menjadi guidance acuan bagi Bapak Ibu dalam menerapkan manajemen resiko, di mana di dalam pedoman tersebut kategori resiko ada sedikit tambahan. Jadi kalau di sini kita lihat ada 5, ada tambahan dalam pedoman yaitu ada resiko fraud atau korupsi, kemudian resiko legal, dan ada resiko kebijakan.
Ya, jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 8 kategori resiko. Di dalam pedoman tersebut nanti Bapak Ibu sudah ada lampiran ya, tabel ya terkait dengan register resiko, profil resiko, dan form pemantauan resiko. Jadi mudah-mudahan kalau pedomannya sudah terbit, sudah disahkan, Bapak Ibu sudah punya satu standar ya untuk membuat risk register, profil, dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit berdiskusi terkait dengan siapa pemilik resiko atau yang kita sebut dengan risk owner. Kenapa kita perlu memahami? Karena pemilik resiko ini nanti Bapak Ibu ketika mengisi risk register akan ada kolom yang bertanya siapa pemilik resiko. Kita lihat di sini identifikasi dari pemilik resiko adalah orang, individu, atau entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan. Itu adalah pemilik resiko. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kepala puskesmas itu sebagai pemilik resiko? Ya. Kepala puskesmas adalah pemilik resiko tingkat entitas atau tingkat organisasi. Menjadi seorang pemilik resiko harus mempunyai 2 syarat ini. Dia mempunyai suatu akuntabilitas atau tanggung jawab, dan dia mempunyai kewenangan. Jika dia hanya mempunyai akuntabilitas atau dia hanya bertanggung jawab, tapi dia tidak berwenang mengambil keputusan atau mengeluarkan anggaran, maka dia tidak disebut sebagai pemilik resiko. Dia hanya disebut sebagai pengelola resiko atau risk control owner. Saya berikan satu contoh ilustrasi. Misalnya begini, saya sebagai koordinator pelayanan rawat jalan, maka saya akan bertanggung jawab terhadap pelayanan di rawat jalan. Kemudian saya membuat register resiko, kegiatannya adalah melakukan pencegahan kebakaran di rawat jalan. Kegiatannya melakukan pencegahan kebakaran. Itu tanggung jawab saya, karena saya sebagai koordinator. Kemudian, bagaimana saya melakukan penata laksanaan penanganan terhadap kegiatan tersebut? Di situ saya menuliskan di risk register adalah melakukan pengadaan APAR atau membeli APAR. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya mempunyai kewenangan untuk membeli APAR? Ternyata kewenangan itu tidak saya miliki, misalnya kewenangan itu dimiliki misalnya oleh kepala tata usaha ataupun kepala puskesmas. Maka yang menjadi pemilik resiko untuk kegiatan tersebut adalah kepala tata usaha atau kepala puskesmas. Orang yang mempunyai kewenangan memutuskan atau mengeluarkan anggaran. Sedangkan saya sebagai koordinator pelayanan hanya sebagai pengelola resiko. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kepala unit atau koordinator pelayanan bisa menjadi pemilik resiko? Bisa. Dia bisa menjadi pemilik resiko, merangkap pengelola resiko jika dia bisa melakukan mengambil keputusan. Apakah itu keputusan terkait administrasi atau keputusan terkait dengan anggaran. Misalnya, kalau di IGD, misalnya contoh ya, ada misalnya puskesmas dengan perawatan, ada pengaturan shift jaga. Shift jaga, apakah perawat, apakah dokter. Nah, untuk mengatur bagaimana jalannya efektivitas dari pengaturan shift jaga di unit tersebut, itu diatur oleh kepala unit. Maka berarti dia sebagai pemilik resiko, karena dia berwenang mengambil keputusan. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi jelas jika pengadaan alat medis, BMHP, apapun itu di unit, ya, dan yang berwenang untuk memutuskan atau memutuskan anggaran, mengeluarkan anggaran itu ada di atasan dari kepala unit, maka atasan itu yang menjadi pemilik resiko. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan juga bahwa tolong dibedakan antara resiko dan insiden. Nanti kita akan bahas ya bahwa resiko itu berbeda dengan insiden. Nah, kita kembali dulu ke elemen penilaian Bapak Ibu bahwa tadi sudah disampaikan setiap tahun dibuat program yang berisi proses, dan proses itu mencakup langkah-langkah ya yang ada dalam bagian proses manajemen risiko. Tim mutu menjadi pemandu untuk penata laksanaan. Nah, di sini ada elemen C dan D. Melakukan identifikasi, analisa, evaluasi, dan dituangkan dalam daftar risiko. Kemudian dari daftar risiko itu diprioritaskan menjadi profil risiko. Jadi ada dua tabel ya, dua
dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama adalah daftar resiko dan yang kedua adalah profil resiko. Apa perbedaannya? Daftar resiko adalah membuat list, membuat daftar apa saja potensi-potensi resiko yang dapat terjadi yang merugikan puskesmas. Misalnya, Bapak Ibu mendapatkan kurang lebih 50 resiko. Ya, 50 resiko yang Bapak Ibu kelompokkan berdasarkan kategori. Tadi saya sudah sampaikan, ada kategori resiko strategik, ada kategori resiko operasional, ada kategori resiko finansial gitu ya, ada kategori resiko kepatuhan. Jadi daftar resiko itu Bapak Ibu akan mengidentifikasi semua resiko yang ada di puskesmas dan dikelompokkan berdasarkan kategori. Kemudian Bapak Ibu akan menghitung nilai atau scoring resiko itu menggunakan kriteria dampak dan kriteria probabilitas atau kemungkinan. Ya. Setelah Bapak Ibu menghitung scoring tersebut, ternyata ada resiko yang tidak perlu ditangani dan ada resiko yang harus ditangani. Nah, resiko yang harus ditangani kita sebut dengan resiko prioritas. Berarti yang akan ditangani atau resiko prioritas itulah yang Bapak Ibu akan pindahkan ke profil resiko. Misalnya, tadi di daftar resiko Bapak Ibu dapat 50. Ternyata setelah Bapak Ibu hitung nilainya, dari 50 hanya 30 resiko yang akan ditangani. Yang menjadi prioritas berarti 30 resiko itu yang Bapak Ibu pindahkan ke profil resiko. Apa acuannya Bapak Ibu? Acuannya adalah Bapak Ibu memutuskan menggunakan selera resiko atau risk appetite. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu apa yang disebut dengan selera resiko tersebut ya. Nah, kita masuk pada standar bahwa resiko prioritas yang tadi yang sudah Bapak Ibu pindahkan ke profil resiko, hanya itu yang akan ditangani. Jadi penanganan resiko bukan ada di daftar resiko, tapi adanya di profil resiko. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu tidak perlu menangani 50 resiko, Bapak Ibu cuma menangani 30 yang menjadi prioritas. Setelah Bapak Ibu sudah membuat daftar resiko, kemudian profil resiko di awal tahun, 6 bulan kemudian, Bapak Ibu membuat pemantauan dan penata laksanaan, pemantauan terhadap pelaksanaan dari rencana yang sudah Bapak Ibu buat di awal tahun. Jadi pemantauan ini dibuat di pertengahan tahun dan di akhir tahun, setahun 2 kali. Gitu ya Bapak Ibu, dipantaunya dari awal tahun, kemudian Bapak Ibu mengisi formnya di pertengahan tahun. Usahakan program manajemen resiko itu terintegrasi dengan perencanaan puskesmas. Artinya apa? Manajemen resiko itu tidak berdiri sendiri, dia itu menjadi bagian dari semua kegiatan yang ada di puskesmas, apapun itu. Ya, karena semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu ada potensi terjadi resiko. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana hubungannya dengan FMEA? Dalam standar akreditasi setiap tahun minimal 1 analisa FMEA yang Bapak Ibu pilih untuk dilakukan penata laksanaan. Bagaimana hubungannya? Profil resiko yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan daftar resiko, nilai paling tinggi dari proses yang ada di profil resiko itulah yang Bapak Ibu akan lakukan analisa FMEA. Jadi ada hubungannya antara daftar resiko, profil resiko, dan FMEA. Nah, Bapak Ibu, ini tadi elemennya Bapak Ibu melakukan penanganan ya yang ada di dalam profil. Bapak Ibu pantau 6 bulan kemudian dan Bapak Ibu juga laporkan kepada Kepala Puskesmas setiap 6 bulan. Baik, Bapak Ibu kita akan sedikit melihat bahwa tadi daftar resiko dibuat setiap awal tahun. Tetapi tolong sebelum membuat daftar resiko, Kepala Puskesmas membuat kebijakan tentang selera resiko atau risk appetite. Selera resiko adalah acuan yang menjadi batasan kapan suatu resiko itu akan ditangani atau tidak. Kapan resiko itu menjadi resiko prioritas atau tidak. Berdasarkan acuan selera resiko itulah, maka Bapak Ibu akan menentukan resiko yang ada dalam profil resiko. Jadi tanpa kebijakan selera resiko dari Kepala Puskesmas, maka staf tidak akan bisa
memprioritaskan risiko. Jadi awalnya ini dulu Bapak Ibu, tolong buat dulu kebijakan selera risiko oleh kepala puskesmas, barulah kemudian staf atau unit akan membuat daftar risiko sampai profil risiko. Jadi di dalam profil risiko itu Bapak Ibu akan buat apa saja rencana penanganannya, dan 6 bulan kemudian Bapak Ibu lakukan pemantauan terhadap realisasi dari rencana penanganan tersebut. Apakah rencana penanganan itu bisa terrealisasi atau tidak, itu Bapak Ibu isi di dalam form pemantauan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa nanti akan keluar pedoman manajemen resiko di Fasiankes. Ya, itu menjadi acuan Bapak Ibu di dalam menerapkan manajemen resiko, dan di lampirannya Bapak Ibu akan mendapatkan tabel ya, template yang berisi daftar risiko, kemudian template profil risiko, dan template untuk pemantauan dan peninjauan risiko. Sedikit kita berdiskusi Bapak Ibu, apa itu risiko? Risiko menurut ISO 31000/2018 adalah dampak ketidakpastian ketika ingin mencapai suatu sasaran atau tujuan. Ada kata-kata ketidakpastian atau uncertainty. Berarti risiko itu belum terjadi, masih potensi terjadi. Berbeda dengan insiden. Kalau insiden itu sudah terjadi. Sehingga Bapak Ibu tolong kalau membuat daftar risiko, jangan mengisi dengan insiden. Karena namanya daftar risiko, bukan daftar insiden. Ya, hampir sebagian besar Fasiankes menulis risk register itu isinya insiden. Contoh, daftar risiko isinya adalah salah obat, jatuh dari tempat tidur, salah identifikasi, salah mengambil sampel. Itu adalah insiden Bapak Ibu. Itu bukan risiko. Nah, apa yang harus Bapak Ibu isi di dalam daftar risiko? Isilah kegiatan atau proses bisnis. Ya, semua yang disebut kegiatan itu adalah kata kerja, bukan insiden. Jadi misalnya Bapak Ibu isi daftar risiko misalnya begini, pemberian obat itu kegiatan, pengambilan sampel laboratorium itu kegiatan, penimbangan bayi itu kegiatan, imunisasi pada bayi, pemeriksaan ANC itu adalah semua kegiatan. Nah, di dalam kegiatan tersebut melekat potensi resiko. Begitu. Jadi, kita akan awali daftar risiko itu dengan mengisi kegiatan, bukan dengan insiden. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada unit yang bertanya, bagaimana saya mengetahui resiko di unit saya? Karena semua unit wajib membuat risk register, maka pertanyaan saya kembali, apa kegiatan yang dilakukan di unit Bapak atau Ibu? Ya, nah di dalam Bapak Ibu melakukan kegiatan itu, disitulah ada potensi resiko. Jadi Bapak Ibu, resiko itu adalah suatu ketidakpastian. Andaikan resiko itu terjadi, itu kan tadi potensi ya. Andaikan dia itu terjadi, maka kita sebut dia dengan peristiwa resiko. Kita bedakan dengan insiden. Kalau insiden adalah kejadian. Kejadian berarti sudah terjadi. Yang kalau resiko masih potensi. Tapi andaikan dia terjadi, maka kita sebut dengan peristiwa resiko, dan itu akan mengakibatkan, membawa dampak bagi puskesmas. Bagaimana cara Bapak Ibu mengendalikan agar tidak terjadi peristiwa resiko? Bapak Ibu kendalikan ada dua. Kendalikan atau kontrol ada dua, yaitu dampak atau severity dan kemungkinan atau probabilitas. Bagaimana cara Bapak Ibu mengendalikan kemungkinan jangan sering terjadi? Bapak Ibu harus mencari tahu apa yang menyebabkan resiko itu bisa terjadi. Dan penyebab itu Bapak Ibu cari sampai ke belakang, dari mana sumber resiko tersebut. Sumber resiko bisa dari eksternal, bisa dari internal. Misalnya contoh, sumber resiko eksternal. Ada prediksi, ini contoh saja ya, ada prediksi di tahun 2025 kemampuan bayar BPJS akan mengalami kendala. Itu prediksi. Sehingga Bapak Ibu harus mengantisipasi secara proaktif bagaimana supaya tidak terganggu cash flow yang ada di puskesmas akibat terjadinya keterlambatan pembayaran dari BPJS. Jadi segala sesuatu yang bisa mengakibatkan suatu gangguan pelayanan operasional strategik di puskesmas, baik dari bersumber internal maupun bersumber eksternal, wajib Bapak Ibu kelola. Nah, ini yang disebut dengan manajemen resiko. Dia bersifat proaktif, Bapak Ibu, preventif. Nah, kemudian jika Bapak Ibu mengabaikan, tidak melakukan upaya pencegahan, satu saat akan terjadi namanya krisis.
Apa itu krisis, Bapak Ibu? Krisis adalah situasi atau kondisi yang membutuhkan penanganan dengan segera. Karena krisis. Krisis ada dua yang disebut dengan darurat dan bencana. Apa bedanya? Kalau darurat itu krisis, tapi skop atau lingkupnya kecil. Kalau bencana, krisis, tapi skop atau lingkupnya besar. Tidak selalu bencana itu didahului oleh darurat. Bisa saja krisis langsung terjadi bencana. Contoh, saat terjadi pandemi COVID-19, itu bencana, Bapak Ibu. Krisis langsung bencana kita, ya, karena penyebarannya cepat sekali, ya, luas. Atau misalnya bencana puskesmas mengalami bencana alam misalnya ya, terjadi gempa bumi atau terjadi banjir yang menyebabkan puskesmas harus tutup, kolaps. Itu bencana, skopnya besar. Kalau darurat, contoh ada pasien datang berobat ke puskesmas, kemudian dia mengalami insiden dan akhirnya dia apnu, pingsan, Bapak Ibu harus melakukan pertolongan menggunakan melakukan CPR atau BHD, bantuan hidup dasar, karena kondisinya darurat. Itu darurat, krisis tapi skopnya kecil. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu harus menyiapkan contingency plan. Jadi semua potensi resiko yang berakibat krisis harus ada contingency plan. Nah, kita lihat ada dua, ada manajemen resiko dan ada contingency plan. Manajemen resiko ini mencegah, Bapak Ibu. Contingency plan sudah kita pikirkan, andaikan saya melakukan pencegahan dan toh dia masih terjadi, saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Plan A, plan B, plan C. Contoh, penculikan bayi. Kita melakukan upaya pencegahan, jangan sampai di puskesmas terjadi penculikan bayi. Segala sesuatu kita upayakan, misalnya kita memasang CCTV, kita menerapkan restricted area untuk area-area yang ada bayinya, tidak boleh sembarang orang masuk, restricted area. Ya, kita kemudian kalau di puskesmas mungkin nggak ada ya, tapi kalau di rumah sakit kita menerapkan yang disebut dengan kode pink. Ya, artinya kalau sampai terjadi maka akan dibunyikan kode pink. Nah, Bapak Ibu, upaya pencegahan jangan sampai terjadi penculikan bayi itu namanya manajemen risiko. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sudah mengupayakan pencegahan sedemikian rupa, ternyata masih terjadi penculikan bayi, maka Bapak Ibu siapkan contingency plan. Plan A tadi, ketika sudah terjadi bunyikan kode pink. Plan B, Bapak Ibu segera lihat CCTV, area-area yang terjadi di mana area itu beresiko tinggi. Yang ketiga adalah penanganan dengan keamanan yang ada di puskesmas. Jadi ini saling berkaitan antara manajemen resiko dan contingency plan. Baik Bapak Ibu, saya menjelaskan apa perbedaan masalah dan resiko. Masalah itu terjadi saat ini merupakan akibat keputusan di masa yang lalu. Hari ini pasien terjatuh dari tempat tidur karena keputusan sebelumnya Bapak Ibu membeli berangkar atau tempat tidur yang tidak ada penghalangnya. Angkat Ya, saja dengan volume kegiatan. hari ini atau jam 8 terjadi kesalahan pemberian obat. Ya. Itu merupakan akibat kegiatan sebelumnya petugas tidak mengidentifikasi pasien minimal 2 ID. Jadi ada hubungan masalah hari ini dengan kegiatan atau keputusan sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah resiko itu ada di mana, Bapak Ibu? Resiko itu tidak terjadi hari ini, tapi terjadinya di masa yang akan datang. Nah, walaupun terjadi di masa yang akan datang, tapi Bapak Ibu sudah wajib membuat suatu identifikasi, ya. Bapak Ibu melakukan kegiatan hari ini, membuat suatu keputusan hari ini untuk mencegah jangan sampai potensi resiko itu terjadi di masa yang akan datang. Sehingga tidak ada kejutan-kejutan atau surprise yang tidak diharapkan. Misalnya tiba-tiba kita tidak tahu menahu, kita viral di medsos, the power of netizen, ya. Puskesmas kita dibully, ya, dituntut dan sebagainya. Nah, itu adalah potensi terjadi resiko. Apa perbedaan sekali lagi resiko dan masalah? Resiko adalah potensi, belum terjadi. Masalah adalah sudah atau sedang terjadi. Resiko masih punya waktu untuk ditangani, masalah harus segera ditangani. Resiko lebih bersifat preventif, masalah lebih bersifat korektif.
Medical error berbeda dengan resiko. Medical error actual failure. Kegagalan sudah terjadi secara aktual, sehingga kita bertanya apa yang sudah salah dalam proses saya. Ya, kita menggunakan RCA. Sedangkan kalau resiko potential failure, apa yang mungkin bisa salah dalam proses saya, kita menggunakan FMEA. Ya. Bapak Ibu, dalam Undang-Undang 17 maupun dalam PP 28 tahun 2024 disampaikan bahwa manajemen risiko ini harus diterapkan di semua Fasiankes, baik oleh penanggung jawab maupun oleh pimpinannya. Di mana penerapan itu meliputi resiko klinis maupun resiko non-klinis. Apa bedanya? Risiko klinis terkait pelayanan kepada pasien, terutama keselamatan pasien, sedangkan risiko non-klinis itu adalah selain keselamatan pasien. Ya, Bapak Ibu, jadi di dalam risk register, Bapak Ibu tidak hanya mengidentifikasi risiko keselamatan pasien, tapi sesuai dengan kategori yang disampaikan tadi. Kita belajar manajemen risiko dari seekor tikus, Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada keju dalam perangkap. Si tikus ini lagi memandang, dia lagi berpikir, saya ingin mengambil keju, tapi saya juga ingin selamat, gitu. Sebelum dia ngambil, dia sudah memikirkan kemungkinan apa yang bisa terjadi andaikan saya mengambil keju. Karena ada dalam perangkap, dia lagi berpikir, berarti kalau saya ambil keju, maka saya akan mengalami cedera. Maka tikus itu kemudian membuat tujuan atau sasaran. Jadi Bapak Ibu, di dalam setiap melakukan manajemen risiko, pikirkanlah kegiatan apa yang sedang ada masalah di puskesmas, sehingga kalau sampai masalah itu terjadi, tujuan atau sasaran saya tidak tercapai. Semua deviasi atau penyimpangan ketika kita ingin mencapai suatu tujuan atau sasaran, maka itu kita sebut dengan risiko. Kemudian tikus ini berpikir, apa kemungkinan? Tadi ya, risiko itu adalah suatu uncertainty. Apa kemungkinan? Ketidakpastian. Kemungkinan pertama, saya dapat keju dan saya terluka. Kemungkinan yang kedua, saya tidak dapat keju dan saya terluka. Kemungkinan yang ketiga, saya dapat keju dan saya tidak terluka. Inilah yang saya inginkan. Maka apa yang Bapak Ibu lihat? Tikus ini sudah mempersiapkan diri. Sebelum mengambil keju, dia sudah memakai helm. Artinya dia sudah mempertimbangkan potensi resiko yang dapat terjadi. Artinya tujuan mendapat keju itu bisa dia dapatkan, tapi dengan catatan kepalanya itu selamat. Jadi Bapak Ibu, di dalam melakukan kegiatan, ya, mengambil keputusan, itu pasti ada resiko. Dan resiko itu bukan hanya sebagai tugas dari unit, tapi sampai kepada tingkat pimpinan dari Fasiankes tersebut. Jadi dia mengambil suatu keputusan based on risk. Sehingga ada istilah yang menyatakan bahwa manajemen risiko termasuk risk-based thinking. Ya, ketika kita mengambil keputusan, problem solving, melakukan perbaikan mutu harus selalu memikirkan risiko. Dalam ISO 9001/2015, ketika Bapak Ibu melakukan quality improvement, maka akan ditanya, apa kemungkinan risiko yang bisa terjadi ketika melakukan perbaikan mutu tersebut. Nah, Bapak Ibu, kemudian tikus ini mengidentifikasi risiko dengan membuat kalimat pernyataan risiko. Kalimat pernyataan risikonya berbunyi begini. Karena keju berada di dalam perangkap, ini adalah fakta atau sebab. Kata penghubungnya adalah karena. Mungkin tikus bisa terjepit ketika mengambilnya. Di sini ada kata penghubungnya mungkin. Ini adalah kalimat resiko. Sehingga tikus bisa terluka atau mati. Itu adalah kalimat akibat dengan kata penghubung sehingga. Jadi kalimat pernyataan resiko merupakan kalimat yang menggunakan 3 komponen atau 3 elemen, yaitu fakta atau sebab dengan kata penghubung karena, kemudian resiko dengan kata penghubung mungkin, dan akibat dengan kata penghubung sehingga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengisi risk register di kolom identifikasi resiko, maka Bapak Ibu mengisi pernyataan resiko, bukan mengisi insiden. Gitu ya. Jadi ini salah satu wujud implementasi ketika Bapak Ibu mengisi kolom identifikasi resiko di risk register, isinya adalah pernyataan resiko. Karena tikus seekor manajer resiko yang handal, maka dia sudah melakukan antisipasi memakai helm, sehingga jika terjadi sesuatu yang buruk, dia akan bisa menghindari. Apa pembelajarannya Bapak Ibu?
Semua kegiatan yang kita lakukan penuh dengan ketidakpastian. Maka kita harus melakukan upaya pencegahan secara proaktif sebelum kejadian itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan sebab itu adalah fakta. Fakta atau ada masalah yang sudah atau sedang terjadi. Dia bukan resiko. Karena sudah terjadi. Kalau resiko itu kan sesuatu yang belum pasti. Resiko, suatu ketidakpastian, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, dan akibat adalah alasan mengapa dia berdampak penting. Jadi, yang belum terjadi itu dua, Bapak Ibu, resiko dan akibat. Tapi akibat ini tidak akan terjadi kalau tidak didahului oleh resiko. Ya, jadi resiko itu berada di antara sebab dan akibat. Yang kita akan kelola adalah resikonya. Saya beri ilustrasi contoh membuat kalimat pernyataan resiko. Karena gelang ID masih menggunakan stiker yang mudah mengelupas jika terkena air, itu fakta dan masalah. Mungkin saja tulisan akan terhapus. Tulisan belum terhapus, Bapak Ibu, baru mungkin. Baru mungkin, itu resiko. Apa akibatnya kalau terhapus? Sehingga nama pasien tidak dapat diidentifikasi. Yang kedua, karena belum ada form handover antar ruangan atau antar unit, itu fakta dan itu masalah. Mungkin bisa terjadi kesalahan dalam berkomunikasi secara lisan. Belum terjadi kesalahan komunikasi, tapi ada kemungkinan. Sehingga dapat terjadi cedera pada pasien. Yang ketiga, karena ketersediaan hand wrap di ruang perawatan kurang, itu fakta. Itu kenyataan dan bermasalah. Mungkin ada petugas yang tidak melakukan hand hygiene. Itu kemungkinan. Sehingga angka infeksi HIV meningkat. Itu akibat. Jadi Bapak Ibu lihat, membuat kalimat pernyataan resiko adalah wujud dari implementasi di dalam melakukan identifikasi resiko. Saya beri satu contoh ilustrasi. Misalnya, ada sebuah kecelakaan lalu lintas di mana ada seorang korban KLL yang dibawa ke puskesmas Bapak Ibu, di mana pasien tersebut tidak mempunyai identitas dan dalam kondisi tidak sadar. Jadi kita sebut dia Mr. X. Sekarang kita lihat di sekeliling pasien tersebut, apa saja kemungkinan-kemungkinan potensi resiko yang bisa terjadi pada pasien ini. Ini belum terjadi, tapi baru mengidentifikasi. Oke, yang pertama kita lihat, pasien ini tidak menggunakan gelang identitas, padahal dia diberikan obat, infus, pengambilan sampel, dan sebagainya. Oke, pertama, fakta pertama, dia tidak menggunakan gelang ID. Fakta yang kedua, pembatas tempat tidur tidak terpasang. Fakta yang ketiga, banyak sekali cairan-cairan yang ada di atas meja yang tidak ada labeling, tidak ada piktogram, apakah itu masuk dalam B3 terkait dengan MFK atau sebagainya. Sekarang kita bedakan antara insiden dan resiko. Kalau sudah terjadi salah pemberian obat karena dia tidak menggunakan gelang ID, itu insiden. Kalau sudah terjadi kesalahan pemberian obat. Tapi kalau belum terjadi kesalahan pemberian obat, itu masih kita sebut dengan resiko. Kalau pasien ini sudah terjatuh dari tempat tidur, maka itu kita sebut dia dengan insiden, bukan resiko. Tapi kalau dia belum terjatuh, masih ada di tempat tidur, tapi kita melihat pembatas ini tidak terpasang, bahwa ada kemungkinan potensi dia bisa terjatuh dari tempat tidur, maka itu kita sebut dengan resiko. Begitu Bapak Ibu. Jadi jelas perbedaan antara insiden dan resiko. Maka kalau kita membuat kalimat pernyataan resiko menggunakan yang nomor 11 ini, maka kita akan menyatakan bahwa karena pembatas tempat tidur tidak dipasang, itu sebab atau fakta yang bermasalah. Mungkin pasien bisa terjatuh dari tempat tidur sehingga mengalami cedera. Bapak Ibu jangan semua fakta atau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dimasukkan dalam risk register. Tadi saya sampaikan risk register itu diawali dengan kegiatan. Tapi bukan berarti semua kegiatan di puskesmas Bapak Ibu masukkan dalam risk register. Nanti resiko bisa ulang tahun, tiap tahun ada terus gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimasukkan di dalam risk register adalah kegiatan yang menurut Bapak Ibu bermasalah. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam pedoman nanti akan ada yang disebut dengan infrastruktur dan arsitektur.
Infrastruktur itu meliputi budaya sadar resiko, atau boleh kita singkat dengan BUSARI, gitu ya. Budaya sadar resiko, awareness, bahwa kita bekerja di lingkungan yang penuh dengan resiko. Kemudian pengorganisasian, nanti akan saya jelaskan ya, sistem informasi dan anggaran. Jadi Bapak Ibu tidak akan mungkin melakukan pengelolaan risiko kalau tidak ada anggaran untuk upaya-upaya pencegahan atau upaya-upaya proaktif. Sedikit tentang pengorganisasian, Bapak Ibu. Di sini kalau puskesmas itu adalah dinas kesehatan, kemudian ada kepala puskesmas. Di sini kita menggunakan yang disebut dengan three line model atau model 3 lini. Model 3 lini di mana lini pertama namanya adalah UPR. UPR itu adalah unit pemilik resiko. Siapa saja UPR yang ada di puskesmas? Misalnya laboratorium, farmasi, gitu ya. Semua pelayanan ataupun bagian atau unit yang ada di puskesmas itu kita sebut dengan UPR. Unit pemilik resiko adalah lini 1. Nah, terkait lini 1 di sini, disinilah ada yang disebut dengan pemilik resiko dan pengelola resiko, gitu ya. Jadi pemilik resiko dan pengelola resiko itu ada di dalam lini 1 ini. Lini kedua namanya UMR, Unit Manajemen Resiko. Ini lini kedua. Siapakah mereka? Itu yang sekarang Bapak Ibu tugaskan sebagai PJ Manajemen Resiko atau Koordinator Manajemen Resiko, itulah dia UMR-nya. Ya, bukan upah minimum regional ya Bapak Ibu, tapi unit manajemen resiko. Itu unit kedua lini kedua. Nah, lini ketiga siapa? Unit pengawasan internal, lini ketiga. Kalau di rumah sakit namanya SPI, kalau di puskesmas namanya auditor internal. Gitu Bapak Ibu. Nah, cuma sekarang masalah yang ada di puskesmas adalah auditor internal itu juga masuk dalam tim mutu internal, gitu kan ya. Di dalam peraturan di puskesmas kan bagian dari tim mutu internal, mengaudit mutu. Sebenarnya kalau secara manajemen, yang benarnya adalah auditor internal itu independen. Dia tidak boleh ada di dalam manajemen. Kenapa? Karena dia mengaudit lini 1 dan dia mengaudit lini 2. Tugasnya auditor internal tidak hanya mengaudit mutu, dia mengaudit semua proses bisnis kegiatan yang ada di Fasiankes, dan dia bertanggung jawab kepada puskesmas. Itu dia bersifat independen, dia mengassure, gitu ya. Itu auditor, tugasnya auditor internal, harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini kalau ini kita lihat proses di puskesmas, kalau auditor eksternal itulah LIPA atau LPA akreditasi, surveyor. Dia mengaudit secara eksternal, kemudian Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, regulator itu mengaudit secara eksternal. Jadi Bapak Ibu bisa melihat fungsinya yang disebut dengan three line model. Ada yang disebut lini 1, lini 2, dan lini 3. Terus siapa yang membuat risk register dan profil resiko? Itu lini 1. Lini 1, semua yang ada di lini 1 ini membuat risk register, kemudian jadi diprioritaskan jadi profil resiko. Semua profil resiko yang ada dari lini 1 dilaporkan ke lini 2. Lini 2 itu merekap dan jadilah profil resiko tingkat puskesmas. Itu yang membuat adalah lini 2. Ya, lini 2 itu tugasnya memantau, memfasilitasi gitu ya, membuat regulasi untuk nanti disahkan oleh kepala puskesmas. Itu fungsinya lini 2, begitu ya. Oke, nah yang berikut adalah arsitektur, Bapak Ibu. Saat ini sebenarnya kita tuh melakukan manajemen risiko tuh hanya bagian dari ini Bapak Ibu, proses. Tadi kan saya sampaikan ya, program manajemen risiko isinya adalah proses. Nah, yang disebut proses ini, komunikasi, konsultasi, menetapkan lingkup konteks kriteria, identifikasi, analisa, evaluasi, perlakuan, dan seterusnya. Ini namanya proses. Jadi kalau Bapak Ibu membuat program manajemen risiko, tolong kegiatannya melingkupi tahapan dalam proses ini. Kemudian Bapak Ibu, membuat risk register dan profil resiko adalah sebagian dari langkah proses. Risk register tuh isinya cuma ini, identifikasi, analisa, evaluasi. Itu risk register. Terus profil resiko tinggal kita tambahkan perlakuannya. Terus Bapak Ibu melakukan pemantauannya. Jadi selama ini yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses manajemen resiko. Nah,
Sekarang kita akan lihat mundur ke belakang. Sebelum Bapak Ibu membuat proses, harusnya Bapak Ibu memahami dulu prinsip manajemen resiko yang menjadi filosofi atau landasan ketika kita ingin menerapkan proses. Ini yang kita kemarin terlewati, gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan framework atau kerangka kerja manajemen resiko. Bapak Ibu lihat kalau kerangka kerja, tengahnya ini adalah leadership dan komitmen dari pimpinan Fasiankes, dari pimpinan Puskesmas. Ada integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Kita konversikan, desain ini adalah planning. Planning, ini implementasi adalah do, plan, do. Evaluasi adalah check atau study. Perbaikan adalah action. PDSA. Desain itu membuat regulasi, kebijakan, pedoman, SOP, ya. Membuat program, pengorganisasian manajemen resiko itu didesain, Bapak Ibu. Kemudian nih setelah Bapak Ibu membuat perencanaan, do, implementasikan, buat roadmap atau peta jalan. Jadi implementasi merupakan action atau kegiatan dari desain ini. Evaluasi, Bapak Ibu bisa menilai tingkat kematangan manajemen resiko dan Bapak Ibu melakukan perbaikan berkesinambungan. Seharusnya Bapak Ibu buat ini dulu, baru buat ini. Masalahnya sekarang hampir semua Fasiankes ini langsung ke sini, langsung buat risk register, langsung buat profil resiko, padahal mereka belum membuat tadi pengorganisasiannya, belum membuat rencana kerjanya, gitu ya, belum membuat regulasinya, dia belum paham prinsip manajemen resiko. Jadi nanti di dalam pedoman Bapak Ibu harus membaca dengan detail apa yang disebut dengan prinsip, apa yang disebut dengan kerangka. Salah satu contoh prinsip. Resiko itu dinamis, Bapak Ibu. Bisa berubah, bisa hilang, bisa datang tiba-tiba. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat program manajemen resiko atau risk register, di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang bisa membahayakan Puskesmas, Bapak Ibu boleh revisi. Begitu ya, bisa revisi. Makanya disebut dengan dinamis. Kemudian menyusun manajemen risiko berdasarkan informasi yang terbaik yang tersedia. Menggunakan data tahun lalu, menggunakan data tahun ini, dan prediksi tahun yang akan datang. Jadi, apakah insiden tahun lalu Bapak Ibu boleh masukkan dalam risk register? Boleh. Pertimbangannya boleh, karena tadi menggunakan data historical. Tetapi Bapak Ibu ketika menulis risk register bukan menuliskan insidennya, tapi menuliskan kegiatannya. Tahun lalu Puskesmas saya banyak kesalahan obat. Bolehkah itu saya masukkan dalam risk register? Boleh. Tapi tulisnya bukan salah obat, tapi tulisnya adalah kegiatan pemberian obat. Gitu, di situ letak perbedaannya ya. Nah, saya ingin menjelaskan tadi yang disebut dengan selera resiko atau risk appetite. Tadi saya sampaikan bahwa selera resiko digunakan ketika Bapak Ibu akan memprioritaskan resiko dari risk register akan pindah ke profil resiko. Nah, tadi kita menyampaikan bahwa ada resiko klinis dan ada resiko non-klinis. Ya, resiko klinis terkait keselamatan pasien, resiko non-klinis selain keselamatan pasien. Kalau resiko klinis, Bapak Ibu menggunakan grading matrix resiko yang merupakan perkalian. Contoh, 4 dikali 4 dapatnya 16, itu perkalian. Itu adalah resiko klinis. Ya, kalau resiko non klinis itu bukan perkalian tapi pertemuan. Bapak Ibu lihat, 4 ketemu dengan 4 itu bukan 16, ketemunya jadinya 19. Jadi untuk resiko non klinis adalah pertemuan, bukan perkalian. 3 ketemu 2 bukan 3 kali 2 6, tapi 3 ketemu 2 di angka 11. Gitu ya. Kenapa jadi seperti itu? Karena di sini ada pembobotan untuk resiko non klinis. Jadi, tapi supaya Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, nggak usah dihitung berapa perbobotannya dikali berapa, lihat aja ketemunya di mana. Nah, sekarang yang disebut selera resiko itu yang mana? Yang garis putus-putus ini biru dan garis biru yang ini. Itu namanya acuan batasan yang disebut dengan selera resiko. Nah, siapa yang memutuskan itu? Kepala Puskesmas dalam bentuk kebijakan.
kebijakan penetapan selera resiko setiap tahun, tapi itu bisa direvisi atau ditinjau. Apa makna batasan ini, Bapak Ibu? Ketika kita menghitung nilai atau scoring resiko dan nilainya ada di atas dari batas tersebut, berarti resiko itu menjadi resiko prioritas. Itu yang dipindah ke profil. Tapi ketika Bapak Ibu menghitung nilai resikonya, nilainya ada di bawah dari batas tersebut, berarti resiko itu tidak menjadi prioritas dan itu tidak perlu ditangani. Dia tidak akan dipindahkan ke profil resiko. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa pertimbangan Kepala Puskesmas menentukan batasan ini? Pertimbangannya adalah dia melihat terhadap sumber daya, resources yang ada di Puskesmas, kapasitas dan kapabilitas dari SDM-nya, begitu, ya, apakah dia mampu untuk mengelola resiko atau tidak. Semakin tinggi batas ini, maka akan semakin sedikit resiko yang akan ditangani. Maka semakin rendah, berarti semakin banyak resiko yang akan ditangani. Saya titip Bapak Ibu, batas ini jangan ada di warna kuning atau merah. Tolong Bapak Ibu kalau mau apa ya, mau menentukan selera resiko boleh antara biru atau hijau. Jadi batas ini boleh ada di atas sini, di hijau, boleh naik di sini, boleh bergeser ke sini, boleh, terserah. Namanya juga selera, begitu ya. Tapi jangan sampai ini ada di kuning atau merah. Kenapa? Karena kuning merah berarti Bapak Ibu tidak akan menangani ya resiko tersebut. Oke, itu yang saya sampaikan, mungkin hal baru juga ya Bapak Ibu untuk yang disebut dengan selera resiko. Ini Bapak Ibu tentukan sebelum membuat profil resiko. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan tadi, risk assessment, penilaian resiko itu meliputi identifikasi, analisa, evaluasi, itu yang ada dalam risk register. Dia adalah bagian dari proses. Jadi apa perbedaannya risk register dengan program manajemen resiko seperti yang diminta dalam standar akreditasi? Kalau program isinya keseluruhan ini, keseluruhan bagian ini, itu namanya program. Kegiatan dalam bagian ini itu masukkan dalam program. Tapi kalau risk register hanya yang warna merah ini saja, gitu ya. Oke, kita mulai dari identifikasi tadi. Apa bukti implementasinya? Buat kalimat pernyataan resiko sesuai kategori resiko. Setelah Bapak Ibu identifikasi, Bapak Ibu analisa. Analisa tadi kalau resiko klinis menggunakan grading matrix yang ini. Silakan Bapak Ibu nanti pakai yang ini. Kalau yang resiko non klinis, Bapak Ibu pakai yang ini. Tadi ya, pertemuan bukan perkalian. Ini yang saya sebut dengan bobot. Kami mengambil analisa risiko non-klinis ini dari Permenkes 1324 yang dikeluarkan oleh Itjen Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu saat ini nanti jangan bingung kalau ada 2 regulasi di Kemkes. Regulasi yang pertama yang sudah keluar 1324 adalah manajemen resiko di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kalau itu wajib untuk Fasyankes yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Contoh misalnya rumah sakit vertikal, dia wajib ikut itu. Tapi nanti akan keluar lagi pedoman manajemen resiko di lingkungan Fasyankes, di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, itu nanti akan dikeluarkan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi. Itu yang saya bilang tadi belum disahkan. Nah, Puskesmas akan merujuk ke situ, ke pedoman yang itu, gitu ya. Nah, ini ada kriteria kemungkinan untuk yang non-klinis, Bapak Ibu, ada 2, non-low dan low. Non-low jika frekuensinya kemungkinan kurang dari 1 tahun. Kalau low, jika kemungkinannya lebih dari 1 tahun. Nah, silakan nanti Bapak Ibu, untuk semua resiko non-klinis, Bapak Ibu boleh menggunakan yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan penanganan, saya akan jelaskan sedikit tentang opsi penanganan ada 5. Opsi penanganan atau pengendalian resiko ada 5. Pertama adalah risk avoidance, menghindari resiko tersebut. Apa yang disebut dengan menghindari? Bapak Ibu tidak akan melakukan atau tidak akan melaksanakan kegiatan tersebut. Itu artinya Bapak Ibu menghindar. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, tolong semua kegiatan pelayanan kepada pasien jangan memilih menghindar atau jangan memilih risk avoidance. Contoh misalnya begini. Kegiatan Bapak Ibu tulis di apa namanya ya, di profil resiko misalnya kegiatannya adalah pemberian obat kepada pasien.
Kemudian Bapak Ibu pilih opsi penanganannya adalah menghindar. Itu artinya Bapak Ibu tidak akan memberikan obat terhadap pasien. Ya, jadi khusus pelayanan pada pasien jangan milih ini. Sekarang saya beri contoh untuk yang opsi kedua dan ketiga. Loss prevention dan loss reduction. Loss prevention, Bapak Ibu mengendalikan frekuensinya. Jangan sering-sering terjadi. Kalau loss reduction, Bapak Ibu mengendalikan severity-nya atau dampaknya supaya tidak menjadi lebih berat. Contoh, hand hygiene. Hand hygiene itu adalah mengendalikan kemungkinan supaya jangan sering terjadi infeksi, maka orang disuruh cuci tangan. Itu loss prevention namanya. Time out, supaya dokter tidak sering terjadi salah sisi, salah pasien, salah prosedur, maka kita minta dia melakukan time out. Itu namanya mengendalikan kemungkinannya, frekuensinya. Opsi yang ketiga atau pilihan yang ketiga adalah Bapak Ibu mengendalikan dampak. Contoh di sini adalah kalau kita lihat di gedung bertingkat supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih lebih besar, biasanya kita memasang sprinkle. Sprinkle itu kalau di MFK salah satu alat ya untuk penanganan kebakaran. Jadi ini adalah mengendalikan dampak supaya kebakaran tidak tambah luas. Contoh berikut adalah BHD, bantuan hidup dasar atau CPR atau Code Blue kalau di rumah sakit itu mengendalikan dampak. Jadi kalau ada pasien apnu, pasien pingsan, Bapak Ibu lakukan penanganan BHD atau CPR supaya dia tidak meninggal. Itu namanya mengendalikan dampaknya. Nah, yang keempat namanya adalah segregasi. Segregasi ada dua, segregasi pemisahan dan segregasi duplikasi. Contoh untuk segregasi pemisahan, Bapak Ibu membagi atau menyimpan aset di beberapa lokasi. Sehingga jika terjadi suatu kejadian atau kemudian peristiwa yang mengakibatkan aset-aset Bapak Ibu itu hilang atau kemudian mengalami kerusakan, maka Bapak Ibu tidak akan hilang semua. Kalau contoh yang sederhana misalnya menyimpan obat di beberapa lokasi. Jadi kalau terjadi kebakaran di satu lokasi, Bapak Ibu masih punya backup atau duplikat di tempat yang lain. Yang berikut adalah duplikasi. Misalnya Bapak Ibu menduplikat suatu dokumen penting, misalnya rekam medik, begitu ya. Saat ini sudah pakai ERM. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya hard copy-nya, karena ada duplikatnya, ya kalau kebakaran atau dicuri orang dokumen tersebut, Bapak Ibu masih punya backup. Nah itu namanya segregasi jenis duplikasi. Yang pilihan opsi kelima adalah kontraktual transfer non-insurance. Mungkin kalau di puskesmas jarang ya yang kita sebut dengan konsinyasi atau KSO. Misalnya laboratorium. Bapak Ibu tidak membeli alat lab. Alat lab itu milik vendor atau distributor. Kita hanya beli regen. Kalau alat tersebut rusak, maka akan menanggung resiko itu adalah vendor, bukan kita yang menanggung. Maka resiko itu kita transfer ya kepada pihak ketiga. 5 opsi ini akan Bapak Ibu isi di dalam profil resiko. Setiap resiko harus ada treatmentnya, harus ada obatnya. Kalau dokter mungkin memberikan obat ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 30 resiko, berarti Bapak Ibu harus memilih masing-masing dari 30 resiko itu pilihan opsi-opsi ini. Gitu ya. Kemudian yang berikut adalah pembiayaan. Nanti Bapak Ibu harus memilih dari mana pembiayaan terhadap pengelolaan risiko tersebut. Ada 2, biaya dari operasional, ya, operasional yang ada di puskesmas, dan biasanya ini sangat jarang. Dan yang justru ini yang paling sering. Nah, yang kedua, risk transfer, ini yang kita transfer ke asuransi. Ini yang jarang ya. Contoh kebakaran. Ya, resiko kebakaran, jadi kita membayar premi ke asuransi. Kalau terjadi kebakaran, maka asuransi yang akan membayar ganti ruginya. Nah, ini jenis pembiayaan resiko. Setelah Bapak Ibu sudah menangani, tadi saya sampaikan 6 bulan kemudian, Bapak Ibu mengisi form pemantauan dan peninjauan 6 bulan ini terhadap realisasi dari rencana yang sudah Bapak Ibu buat di awal tahun. Dan yang terakhir, Bapak Ibu buat laporannya. Ada 3 jenis laporan. Laporan profil, laporan kegiatan dari proses manajemen risiko, dan laporan pemantauan.
Yang poin A dan poin B itu dibuat per semester. Jadi setahun 2 kali. Poin A dan poin C. Yang poin B itu dibuat cukup 1 tahun sekali di akhir tahun. Jadi seluruh kegiatan dari Januari sampai Desember, mana yang terrealisasi, mana yang tidak dari kegiatan proses itu, Bapak Ibu tuangkan dalam laporan proses manajemen risiko yang dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Seknas dan teman-teman sekalian, materi yang disampaikan sangat relevan dengan teman-teman punya aktivitas kegiatan di Puskesmas ya, di mana memang buat teman-teman yang dari Puskesmas ini sudah berakreditasi otomatis penerapan manajemen risiko juga sudah dilakukan, sehingga saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Arjati sudah beberapa atau mungkin ada sudah lengkap dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Puskesmas. Jadi pada kesempatan kali ini kita sharing, kita berbagi pengalaman maupun apa yang mau ditanyakan, apa yang kurang dipahami, silakan langsung ke Ibu narasumber. Baik Bapak Ibu Kepala Puskesmas, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Baik, mungkin sekedar merefresh saja ya teman-teman, karena di sini juga ada yang menjawab dari pengalaman yang dirasakan oleh teman-teman pendamping itu dalam proses penyelenggaraan metodologi di Puskesmas. Kalau kita lihat, mungkin masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Ada kebutuhan atau ada kendala hambatan atau apa ya, sepertinya saya kurang paham nih di sini nih. Sepertinya saya kurang mengerti yang begini. Bolehlah kita share ya. Oke, silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Lydia, penanggung jawab mutu dari Puskesmas Keselamatan Riau. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk materi yang sudah Dokter berikan. Materi di saat ini sangat membantu kami khususnya di Puskesmas Keselamatan Riau dalam memberikan pemahaman terkait dengan manajemen risiko. Di saat ini saya mungkin sharing sedikit terkait dengan proses manajemen risiko di Puskesmas kami. Memang ada akreditasi tahun 2022 kemarin, manajemen risiko sendiri tidak sedetail yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ada kebingungan kami terkait dengan bagaimana membuat profil risiko. Itu juga terkait dengan tidak adanya sosialisasi yang diberikan seperti sekarang ini, sehingga pada kesempatan ini ternyata studi proses yang dijelaskan memberikan pemahaman kami bahwa inilah yang punya tahap mulai dari data risiko, kemudian harus buat SK selera risiko, dan itu pada tahun sebelumnya kami tidak membuat, sehingga itu ada pada rekomendasi dari aplikasi di tahun sebelumnya. Kemudian setelah SK risiko, kemudian yang prioritas yang kami buat profil risiko kemarin itu kami buat semua data risiko kami buat di profil risiko juga. Menyatakan yang prioritas saja yang masuk di profil risiko seperti itu Dokter. Kemudian kemarin juga kami dalam SK-nya
hanya mencantumkan bahwa inilah tim manajemen risiko bersama anggotanya. Padahal sebenarnya selain ada SK tim, memang SK standar risiko itu juga merupakan suatu hal yang penting dalam prosesnya. Kemudian dalam pemantauan dan manajemen risiko itu kami buat setiap bulan, padahal ternyata boleh setiap 6 bulan saja dilakukan seperti itu. Kemudian terkait dengan tim yang audit, memang dokter tim audit internal kita itu seperti dokter bilang tadi merupakan merupakan tim itu juga. Jadi kerjanya lumayan tumpang tindih karena sama-sama tim itu jadi kurang kadang-kadang mereka mau untuk menyampaikan memang objektif dalam menyampaikan jika ada kesalahan yang dilakukan atau risiko yang dilakukan di sistem pelayanan seperti itu dokter. Kemudian terkait dengan pengorganisasian manajemen risiko yang terdiri dari kampus, kemudian ini 1 di 2 dan 3 itu juga khususnya bagi kami puskesmas untuk sebelum ada identifikasi harus ada pengorganisasian manajemen risiko seperti yang tadi dokter jelaskan. Jadi melalui tempat ini kami sangat berterima kasih untuk materi yang sangat dokter berikan karena memberikan informasi bagi kami untuk kami dapat menyelesaikan rekomendasi yang supaya terkait dengan 5.2 untuk manajemen risiko ini dokter. Terima kasih dokter. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dokter, informasi ini adalah menanggung jawab mutu dari Puskesmas Trialangu dong. Oke. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Memang tadi sudah disampaikan ya poin-poin yang kira-kira menjadi, kalau boleh disampaikan juga sedikit curhat begitu ya. Memang Bapak Ibu bukan hanya puskesmas ya, rumah sakit pun saat ini kan memang di Indonesia kita belum mempunyai regulasi terkait manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko waktu itu satu-satunya adalah PMK 25 tahun 2019. Sebenarnya PMK 25 tahun 2019 itu dikeluarkan oleh Itjen. Itjen itu nanti sepertinya lebih ke arah biasanya ya, ke keuangan gitu ya. Dan itu biasanya yang menjadi acuan SPI. SPI itu adalah Satuan Pengawas Internal. Di rumah sakit namanya SPI. Itu kalau di puskesmas sama namanya dengan auditor internal, begitu ya. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, Peraturan Pemerintah Nomor 28 mengamanatkan setiap Fasiankes wajib membuat atau menyelenggarakan manajemen risiko. Nah, kita sendiri kan belum ada regulasi manajemen risikonya gitu. Jadi turunan dari Undang-Undang PP nanti akan keluar RPMK, jadi ada Permenkesnya, dan kemudian baru keluar pedomannya. Nah, pedoman dan tadi Permenkesnya belum jadi ya, Bu, ya. Mudah-mudahan dengan nanti keluarnya regulasi itu kita menjadi lebih jelas. Karena terus terang baik surveyor, puskesmas, rumah sakit ini berbeda-beda persepsinya tentang manajemen risiko. Model risk registernya beda, begitu kan ya. Pengorganisasiannya juga beda dan sebagainya. Kenapa terjadi hal itu? Karena tadi regulasi terkait menrisnya memang belum ada. Jadi mudah-mudahan nanti kalau pedomannya sudah disahkan dengan keputusan Menteri Kesehatan KMK, kita akan menjadi lebih jelas seperti yang Ibu tanyakan tadi, karena di dalam pedoman itu akan diberikan penjelasan uraian yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya materi ini sebagai apa ya, kalau mau dibilang curi start juga. Artinya sebelum pedoman itu keluar, paling tidak sedikit isi dari pedoman itu sudah saya sampaikan, begitu ya. Nanti kalau pedomannya keluar, itu akan disosialisasikan lagi, Bu. Ya, jadi isi pedoman itu kalau sudah fix, kita akan sosialisasikan kembali, ya, karena bukan hanya Ibu yang 3 lininya belum jalan, rumah sakit juga belum, gitu, ya. Hampir semua Fasiankes tuh belum menerapkan 3-line model, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah keluar, maka Fasiankes wajib memenuhi seperti tadi. Jadi tadi selera resiko ya, ada istilah-istilah baru yang nanti Bapak Ibu akan apa namanya ya, baca dalam pedoman. Tadi selera resiko, tadi sudah ya 3-line model, kemudian fungsi auditor internal tadi betul yang Ibu sampaikan, jadi tidak objektif. Nanti disebut namanya jeruk makan jeruk.
Jadi terjadi konflik interest. Kenapa? Dia yang menilai, tapi dia juga yang menjadi pelaku gitu kan ya. Jadi harusnya orang yang melakukan tidak boleh sebagai penilai. Nah, makanya itu dipisahkan gitu ya. Itu dikeluarkan oleh internal auditor bahwa harusnya seperti itu. Dan sebenarnya fungsi dari auditor internal di Puskesmas tidak hanya mengaudit mutu. Dia harus mengaudit semua. Kalau di rumah sakit SPI itu mengaudit semua, sampai ke keuangan dia audit, semua kegiatan. Dan dia wajib melaporkan temuan atau finding-nya kepada pimpinan, begitu ya. Jadi itu fungsi dari auditor internal. Nanti diharapkan mudah-mudahan auditor internal di Puskesmas juga bisa lebih ditingkatkan gitu fungsinya ya. Jadi nggak usah khawatir Bu bahwa kalau selama ini kita melakukan semuanya hanya sekedar memenuhi standar akreditasi, yaitu yang penting dulu itu antara surveyor dan puskesmas, kalau sudah buat risk register, sudah buat profil, sudah buat program, selesai sudah manajemen resikonya. Gitu kan ya? Nah, sekarang tidak lagi. Bapak Ibu akan diminta membuat tadi infrastrukturnya, Bapak Ibu akan diminta membuat arsitekturnya. Jadi manajemen resiko itu tidak hanya sekedar membuat risk register, gitu ya. Itu yang harus dipahami. Itu lebih luas. Dan resiko yang ada di puskesmas itu bukan hanya resiko klinis. Ada pertanyaan kemarin, bagaimana resiko manajemen resiko di MFK? Di MFK diminta juga melakukan manajemen resiko. MFK itu artinya membuat risk register, ya, tetapi cakupannya MFK. Jadi misalnya mengidentifikasi resiko kebakaran, B3, terus kemudian disaster, resiko safety, resiko security. Nah, itu dibuat oleh MFK. Nanti diserahkan ke tadi UMR. Jadi tolong pengorganisasian manajemen resiko di puskesmas itu wajib Bapak Ibu apa ya buat di secara formal ya struktur organisasinya sehingga nanti ditunjuk siapa yang akan merekap risk register atau profil resiko dari setiap unit begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Jadi mudah-mudahan nanti kita menjadi lebih jelas apa perbedaan antara daftar resiko dan profil resiko, apa perbedaan antara insiden dan resiko. Kemudian Bapak Ibu ada istilah juga, ada yang disebut dengan resiko inherent dan resiko residual. Resiko inherent adalah resiko yang belum ditangani. Kalau Bapak Ibu menghitung misalnya nilai resiko 3 dikali 5, 15. Maka 15 itu artinya resiko yang belum ditangani itu kita sebut dengan resiko inherent. Setelah Bapak Ibu melakukan penanganan dan dipantau 6 bulan kemudian, Bapak Ibu akan menghitung kembali nilai resiko setelah ditangani. Misalnya yang tadi 3 kali 5, 15, setelah ditangani turun menjadi misalnya 2 dikali 2, 4. Maka 4 itu kita sebut dengan resiko residual. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada saat pemantauan Bapak Ibu akan menghitung ulang, menghitung kembali scoring nilai resiko setelah ditangani. Apakah dia turun di bawah batas selera resiko? Jika dia turun di bawah batas selera resiko, maka resiko itu tidak akan Bapak Ibu ikutkan di profil resiko semester kedua. Tapi kalau misalnya begini, resiko awal 15, 3 kali 5, itu inherent. Setelah ditangani, turun, tapi turunnya jadi 10. Tadi kan 15, turunnya di 10. 6 bulan kemudian Bapak Ibu hitung dia nilainya 10. Kemudian Bapak Ibu lihat di acuan, di batas selera resiko, angka 10 itu ternyata masih di atas dari batas selera. Berarti resiko itu dilanjutkan ke semester kedua. Berarti dia akan masuk lagi di profil resiko di semester kedua. Dilanjutkan. Jadi intinya adalah bagaimana penanganan resiko itu menurunkan scoring nilai resiko jadi di bawah dari batas selera. Kalau dia sudah berada di bawah batas selera, berarti Bapak Ibu cukup evaluasi aja pantau, tidak perlu lagi dimasukkan di dalam profil resiko. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada resiko inherent dan resiko residual. Ada satu juga kemarin contoh pertanyaan ketika kita uji coba pedoman, pertanyaannya begini. Atau saya coba ini ya Bapak Ibu, satu kegiatan, misalnya ya, kegiatan yang bermasalah di puskesmas supaya mungkin lebih operasional. Misalnya begini, kegiatan di puskesmas adalah penginputan data di elektronik rekam medik. Itu kegiatan kan Bapak Ibu?
yang dilakukan ya. Nah, misalnya gini, kegiatan tersebut ada masalah. Masalahnya apa? Servernya sering downtime, sering error dan sebagainya. Nah, itu kan masalah, tapi fakta. Nah, sekarang kita bikin kalimat pernyataan resiko dari fakta tersebut. Karena, gitu kan, fakta ya. Karena server. Sorry, kita mulai dari proses dulu, kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya menginput data di elektronik rekam medik. Ingat, kalau kegiatan itu kata kerja, bukan kalimatnya negatif. Jadi kegiatan itu jangan tulis salah menginput data, jangan. Salah menginput data itu insiden. Kegiatan tuh normatif dan kata kerja. Jadi kita mulai nomor 1, misalnya ya. Kategori resiko operasional klinis. Operasional klinis. Klinis karena terkait pelayanan pada pasien. Oke. Kegiatannya adalah menginput data di elektronik rekam medik. Oke. Kita buat kalimat pernyataan resiko. Karena server sering downtime atau sering mengalami error, misalnya ya, mungkin terjadi keterlambatan dalam menginput data pasien sehingga pelayanan menjadi terhambat. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana merangkai dari kegiatan masuk kepada kalimat pernyataan resiko. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Bapak Ibu menghitung nilai resiko tersebut, nilai dari resiko tersebut dampaknya berapa, probabilitasnya berapa kira-kira. Bapak Ibu kasih nilai. Kalimat tadi, karena server atau apa tadi ya, sistem EMR-nya sering downtime, mungkin terjadi keterlambatan dalam menginput apa tadi, data pasien, sehingga pelayanan menjadi terlambat. Bapak Ibu kasih nilai berapa kira-kira? Dampaknya berapa? Range 1 sampai 5. Dampak berapa? Probabilitas berapa? Berapa? Dampak 4. Dampak 4. Dampak. Dampak berapa? Dampak 4. Dampak 4. Probabilitasnya? Probabilitas. Sering nggak? Sering terjadi nggak? Kemungkinannya. Sering atau jarang? Kira-kira aja, ini cuma simulasi kan? Berapa nilainya? Bilang sering. Probabilitasnya sering. Oke, kasih range-nya 1 sampai 5 berapa nilainya? 3 atau berapa? Bisa 3? Gak apa-apa, kita kan latihan mau ngisi analisanya. Kalau dampak 4, kira-kira probabilitasnya? Berapa? Suaranya nggak terdengar. Suaranya nggak terdengar, Bu. Maaf. Eh, tidak. Mungkin di mute ya. Saya nggak dengar suaranya. Nah, ya. Gimana, Bu? Putus-putus. Ya. Sekarang udah kedengaran, ya. Iya, untuk probabilitas tadi teman menyampaikan 5, sekarang memang dalam beberapa bulan terakhir yang mengirimkan insiden salah pasien, aksesnya itu sering breakdown itu. Jadi memang susah untuk kita mengakses itu. Mungkin juga untuk PRM mungkin juga dikasih 5 juga karena terkait aplikasi yang sedang di-upgrade akan diberikan yang sesuai. Berarti probabilitas 5 Kalau dan RM-nya berapa puskesmas 4 ya. yang anu Bu?
Tadi Puskesmas kan? dampaknya 4, probabilitasnya 5. Ini hanya latihan aja ya, Bapak Ibu kan ya. Iya. Jadi maksud saya, bagaimana cara mengisi risk register? Tadi kan saya sampaikan, kan ada kolom nomor. Setelah nomor, Bapak Ibu tulis kegiatan, bisnis proses, kegiatan apapun itu. Setelah kegiatan, buat kalimat pernyataan resiko, gitu kan ya. Yang itu tadi, karena bla 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 itu. Terus Bapak Ibu akan menuliskan di kolom itu existing control. Sudah adakah pengendalian saat ini? Kalau belum ada, tulis saja belum ada. Kalau sudah ada, misalnya SOP atau apapun gitu ya. Nah, sekarang kita hitung nilai resiko tadi. Kalau dia dampak 4, kemungkinannya atau probabilitas 5, berarti kan scoring resikonya 20 kan ya. Karena itu resiko klinis, itu adalah perkalian. Tapi kalau dia resiko non-klinis, Bapak Ibu jangan dikalikan. Dilihat pertemuannya di angka berapa. Gitu ya, bertemunya di angka berapa, karena itu bukan perkalian. Nah, 20 itu kita sebut namanya resiko inherent, gitu. Ya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bikin rencana penanganan, pilih opsi yang 5 tadi. Yang tadi saya sebut loss prevention, loss reduction, segregasi. Bapak Ibu pilih dari 5 penanganan itu untuk menangani tadi itu, ya. Kemudian Bapak Ibu misalnya salah satu penanganannya, sekarang saya tanya, siapa pemilik resiko untuk kegiatan tersebut? Untuk resiko tersebut siapa? Siapa yang berwenang? Kemarin kita diskusi kewenangan misalnya terkait dengan penggantian server dan sebagainya itu adanya di Dinas Wah, Kesehatan. 100.000. Begitu nggak kira-kira? Karena makan. Apakah Puskesmas punya kewenangan terkait dengan penggantian server? Kalau Kepala Puskesmas tidak punya kewenangan, berarti pemilik resikonya itu naik ke Dinas Kesehatan. Gitu, ke ownernya. Kan dia tidak punya kewenangan untuk, kecuali kepala puskesmas bisa memutuskan berwenang untuk mengatasi masalah tersebut, maka sebagai pemilik resiko adalah kepala puskesmas. Nah, ini hanya contoh ilustrasi saja, Bapak Ibu, bagaimana kita membuat risk register dan apa tadi profil resiko. Karena ini harus setiap tahun Bapak Ibu lakukan, ya, dan itu akan diminta baik secara akreditasi maupun di dalam ketentuan dari regulasi yang lain. Seperti misalnya pemeriksaan oleh BPKP, kalau di Kemkes itu diperiksa oleh Itjen, begitu ya. Itu Bapak Ibu bisa menunjukkan risk register tersebut. Oke, mungkin itu Bu sedikit contoh. Ini ada teman saya di situ, Dr. Lis Bopeng ya. Ya, ketemu lagi. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya suatu organisasi yang tidak ready, dia berada selalu di dalam usia resiko dalam 1 tahun atau 2 tahun berikutnya, apakah boleh kita tidak masukkan lagi di tahun berikutnya pada Bu, profil boleh risiko? pelan-pelan, suaranya agak pecah, boleh pelan-pelan. Gimana? Oh iya, Gimana ceritanya? eh, suatu masalah, kalau misalnya kita grading dan dia masuk dalam batasan selera risiko itu berturut-turut, maka kita di tahun berikutnya kita tidak usah masukkan dia di dalam profil risiko, gitu. Atau ya seperti itu pertanyaan saya. Oke. Mohon ini ya kalau saya salah tadi menangkap. Jadi tadi kan kalau dia ada di atas batas selera risiko kan kita tangani. Kita tangani, terus kemudian 6 bulan kemudian kita pantau. Kalau dia sudah turun di bawah batas selera risiko, berarti dia tidak
tidak lagi akan masuk ke profil resiko selanjutnya atau di tahun berikutnya, begitu ya. Tetapi kenapa ada resiko yang tahun ini sudah turun, tahun depan dia datang lagi gitu kan ya? Maksudnya dia berulang tahun. Karena selama ini manajemen resiko itu hanya diserahkan kepada lini kedua UMR gitu. Jadi komitmen mulai dari pimpinan sampai kepada semua pelaksana itu hanya merasa bahwa manajemen risiko itu tugasnya lini kedua. Padahal kan manajemen risiko itu melekat pada semua kegiatan yang ada di puskesmas, siapapun itu, mulai dari pimpinan ketika mengambil keputusan, sama semua karyawan, ya, ketika dia akan melakukan tugas atau kegiatan, mindsetnya selalu berpikir, apa kemungkinan risiko yang bisa terjadi andaikan saya melakukan hal tersebut. Ya, saya ingin memberi satu ilustrasi contoh Bapak Ibu, satu kejadian sentinel, tapi kebetulan bukan di puskesmas ya, di satu rumah sakit gitu ya, tentang yang disebut dengan budaya sadar resiko. Misalnya begini, ada kejadian ketika seorang perawat itu lagi jalan, dia menemukan ada gelang bayi jatuh di lantai, begitu ya. Nah, kalau mereka karyawan itu atau perawat itu punya budaya sadar, menyadari resiko, maka dalam benaknya akan berpikir gini, ada gelang jatuh. Apa kemungkinan yang bisa terjadi ya kalau ada gelang jatuh di lantai? Kemungkinan pertama Juga adalah penculikan bayi. penculikan. Kemungkinan yang kedua adalah tertukar bayi. Artinya, ini ada bayi di sini yang tidak pakai gelang karena gelangnya jatuh begitu. Tapi sayangnya tidak ada budaya sadar resiko di rumah sakit tersebut. Jadi, perawat itu melihat gelang, dia ambil gelangnya, dia masukkan ke laci tanpa dia membaca nama pada gelang bayi tersebut. Karena tidak ada budaya sadar resiko. Semua kerja seperti robot. Yang penting kerja, dapat gaji setiap bulan jam 8 datang, itu tidak ada sama sekali memikirkan hal itu. Nah, dia tidak memikirkan kemungkinan kejadian sentinel yang bisa terjadi. Singkat cerita, ada 2 pasien yang dirawat, Nyonya M dan Nyonya S. Nyonya M mau pulang, Nyonya S masih dirawat. Karena pasiennya banyak, biasa ya, klise masalah SDM kurang gitu ya. Bayi yang dipulangkan tidak digunting gelang ID, tidak diperiksa lagi gelang identitasnya, tidak dibuka bedong bayi. Pulanglah Nyonya M. Kemudian besoknya ada perawat memandikan bayi. Dia mengatakan, kok kenapa ada bayi yang dia mandikan ini tidak ada gelang identitasnya. Kemudian temannya yang mendengar mengatakan bahwa kemarin saya menemukan ada gelang jatuh di lantai. Oke, di mana gelang itu? Ada, saya simpan di laci. Nah, dari kemarin itu tidak dilihat nama bayi. Dan ketika dilihat gelang yang ada di laci itu ternyata gelang atas nama bayi Nyonya M. Sedangkan Nyonya M-nya sudah pulang. Nah, terus kenapa ada gelang bayi Nyonya M? Ada jatuh di lantai. Karena yang masih dirawat Nyonya S, mereka tidak menyadari resiko yang terjadi. Mereka minta dibuatkan gelang atas nama Nyonya S. Kemudian perawat itu berkunjung ke rumah ibu tadi, meminta gelang yang kemarin belum sempat digunting. Ibu ini menyadari ada terjadi sesuatu, kenapa kok datang ke rumah. Dan ketika ibu itu menemukan gelang yang ada di bayinya itu adalah atas nama Nyonya S. Dia bertanya kepada perawat, kenapa gelang di bayi saya Nyonya S, sementara saya adalah Nyonya M. Bapak Ibu melihat, rumah sakit itu lulus akreditasi paripurna. Segala sesuatu fasilitas lengkap. Tetapi karena tidak ada awareness, budaya menyadari akan ada potensi terjadi resiko, dia menyerang reputasi, dia menyerang keuangan dari rumah sakit tersebut, dan sebagainya. Hanya akibat tidak adanya tadi. Ketika kita tidak aware dengan semua kegiatan, kita cuek bahwa maksudnya ini kan bukan tugas saya, ini kan tugasnya si ini, maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya sadar resiko itu adalah perilaku, sikap dari semua staf sampai pada pimpinan untuk tadi menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa resiko. Gitu ya, mudah-mudahan contohnya bisa memberikan gambaran bahwa oh ternyata apa namanya ya, resiko itu lebih bersifat proaktif karena dia mencegah ya, mencegah sebelum terjadi hal-hal yang merugikan bagi puskesmas. Oke Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Terima kasih untuk hanya bagi kami, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mau diskusi atau sharing atau masukan saya dapat ini karena memang untuk kita di Puskesmas yang pasca akreditasi yang dilihat adalah bagaimana mutu ini menjadi sebuah budaya sehingga bukan hanya penanggung jawab mutu saja yang bekerja dalam hal penyelenggaraan mutu di Puskesmas, tetapi budaya mutu sudah menjadi bagian dari setiap petugas, bukan hanya petugas medis, tetapi sampai teman-teman yang klinik servis, OB, atau supir yang ada di puskesmas. Jadi mungkin kesempatan kali ini karena saya rasa saya lihat materi yang disampaikan oleh Ibu sangat menarik dan sangat luar biasa. Teman-teman, kita beruntung dapat pemateri seperti Ibu tadi ya, karena dia adalah merupakan di bidang mutu. Jadi kesempatan kali ini teman-teman lebih bebas, lebih terbuka lagi untuk kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kurang nih, kurang paham. Isi kurang kemarin kan komunikasi tentunya masih belum sesuai. Nah, kita masih waktu ini teman-teman dari sekitar lebih jauh lah. Tahu bagaimana teman-teman ada yang sharing lagi Islam? Biasanya ini nanti yang menjadi masalah ini teman-teman setelah pulang bingung lagi. Apalagi penanggung jawab tubuh merasa bahwa beban pekerjaan itu menjadi tanggung jawab kembali dia itu. Padahal sebenarnya itu yang disampaikan oleh Ibu Anjali itu yang menjadi risiko, belum lagi PDI, belum lagi yang lainnya, itu adalah tanggung jawab hanya pada PJ itu gitu. Jadi mari Ibu Kepala Puskesmas dan Ibu penanggung jawab ini mungkin yang lebih apalagi intens lagi untuk menanyakan dan sharing pengalaman yang sudah dirasakan. Baik, Ibu penanggung jawab itu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menjelaskan sedikit hubungan antara indikator mutu dengan profil resiko ya, Bu ya. Jadi IMPP itu Bapak Ibu bisa ambil dari profil resiko. Begitu, karena di profil resiko sudah pasti adalah resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Maka boleh memilih IMPP, indikator mutu prioritas puskesmas dari apa tadi? Ya, profil resiko tersebut. Mungkin itu sedikit tambahan. Suaranya hilang lagi. Email mungkin untuk menanyakan apabila ada yang menjadi kendala, menjadi kurang pemahaman dari kami, Ibu kalau memang bisa. Sorry, tadi sempat terputus Bu, suaranya gimana? Ya baik, Ibu kalau memang nanti ada, karena saya lihat teman-teman belum ada yang Oke. menanyakan, karena mungkin masih terlalu banyak yang sesuai dalam pikiran. Apabila nanti kami ada kendala, boleh kalian hubungi Ibu lewat email mungkin. Ya, boleh. Silahkan. Nanti kalau mudah-mudahan kalau pedomannya sudah keluar, itu pasti akan ada sosialisasi dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya menjadi salah satu penyusun dari pedoman tersebut. Jadi mudah-mudahan itu akan lebih aplikatif karena tadi daftar risiko, profil dan pemantauan itu nanti akan menjadi lampiran. Sehingga Bapak Ibu sudah punya satu template yang terstandarisasi. Tapi yang tadi Bapak Ibu nanti harus membaca manajemen risiko tuh ada infrastruktur dan ada arsitekturnya. Bukan hanya sekedar membuat risk register dan program saja. Mungkin itu Bu tambahannya ya.
Oke, Ibu izin saya bacakan sedikit terkait rangkuman dari materi yang Ibu sudah sampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 17 2023 Pasal 176 fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Yang kedua, standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud juga dilaksanakan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta pemecahan masalah dalam mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien. Pada instrumen akreditasi di bab 5 standar 52 itu juga berbicara tentang program manajemen risiko ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman pada saat akreditasi di tahun yang lalu, di mana kategori risiko itu ada risiko strategik, risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko kepatuhan. Seperti yang sudah disampaikan bahwa pemilik risiko atau responer adalah orang atau entitas yang punya akuntabilitas dan berwenang mengelola risiko. Ya, sedangkan pada elemen-elemen penilaian di akreditasi juga sudah dengan jelas menilai bahwa program manajemen risiko yang dilakukan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang dimana dibentuk tim untuk Puskesmas yang memandu penata laksanaan risiko dan dibentuk disusun daftar risiko yang menjadi profil risiko. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi karena materinya sangat menarik, sangat banyak, nanti akan kami share ke teman-teman sekalian ya sebagai pedoman, sebagai panduan Bapak Ibu sekalian dalam menerapkan manajemen risiko di Puskesmas Bapak Ibu semua. Mungkin itu sedikit yang kita bisa rangkum dari materi yang Ibu sudah sampaikan. Izin Bu, apakah kita sudah selesai? Materinya Ibu sudah habis ya Bu? Ya, sudah selesai, Bu. Kalau Oke. tidak ada Baik, pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi aplaus. Semoga Baik, Ibu, dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Dr. Arjani Daud, maka sesi pertama pertemuan kita hari ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua dan terima kasih buat Ibu yang sudah memberikan materi yang sangat menarik buat kami semua. Semoga kami lebih paham lagi dan lebih mampu lagi untuk melakukan pengelolaan tata kelola mutu bahkan pada manajemen risiko di puskesmas kami masing-masing. ya, Selamat baik. siang Bu. Ya, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, semuanya saya izin live. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Ya, Ya, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung makan siang dulu. Anda udah Zoom? Udah Zoom? Nah, katanya sana. Terus